subsidi ini termasuk ada biaya distribusi buat kamu. Tapi lo orang perusahaan, orang yang orientasinya mengejar profit, gue naikin lah keuntungan. Ya naikin lah, kalau perlu tahan dulu sehari 2 hari biar harga agak langka barangnya. Terus barang langka otomatis harga naik. Kita ini masyarakatnya kan yang miskin sudah keterlaluan miskinnya, yang kaya kebangetan kesenjangan kan yang dirilis sama Selios, kawan-kawan Selios ini si Bima dan kawan-kawan ini kan apa coba? 50 orang terkaya Indonesia setara dengan 50%, 55 juta dari kekayaan rakyat Indonesia dari yang termiskin. Negara bersama dengan masyarakat, civil society, ya kan? Itu membangun bargain untuk melakukan reformasi struktural. Itu yang saya sebut sebagai mazhab koperasi persemakmuran tadi. Omset koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bisa sebesar ini. Dan masyarakat langsung dapat harga sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kalau ada keuntungan dari koperasi, juga nanti akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Sampai hari ini yang namanya dua monopoli dari duopoli dari Alfamart Indomaret yang dibenci sama Pak Menteri-Menteri ini kan. Tapi mau ditaruh dimanapun gedung itu berhadapan-hadapan, ya memang harus berhadapan-hadapan, nggak masalah. Orang tanahnya adanya di desa itu. Selamat datang di Produktif Hangout. Mantap. Kali ini kita pembahasannya sedikit lebih serius, tapi ini penting banget, Bang. Penting diomongin di mana-mana gitu. Diomongin di mana-mana. Kita sekarang kehadiran pengamat. Waduh. Ya, yang kutipan-kutipan beliau selalu dipakai di mana-mana. Keren. Selamat datang buat Bang Suroto aka Kak Roto. Yes. Thank you, bro. Gimana Kak kabar Koperasi Desa Merah Putih, Kak? Pancingannya langsung. Kita nggak nanya kabar beliau, Bu. Yang kita tanya adalah kabar Koperasi Desa Merah Putih. Karena 2 hari ini tuh, Pak, FYP saya tuh itu terus. Iya. Peresmian Pak Prabowo. Masa sekelas Pak Prabowo presiden ngeresmikan warung, katanya kayak gitu, Pak. Aduh. Oh iya? Iya. Jadi apa yang perlu saya lakukan? Ya oke. Apa nih? Gimana Kak? Gimana tanya-tanya aja. Iya. Gimana Kakak sekarang aktif di mana Kak? Lagi sibuk apa nih? Sebelum kita masuk ke menu utama. Sebagai manusia koperasi. Jadi ya saya dari dulu ya aktif di koperasi aja. Terus kemudian kemarin saya 2015 akhir itu mempensiunkan diri sebagai CEO satu induk koperasi namanya Inkor, Induk Koperasi Saraya. Sekarang secara manajerial saya udah pensiun tapi ya diminta sebagai advisor atau penasihat lah gitu. Gitu aja. Kerjanya ya ngomong koperasi terus. Koperasi. Tapi kan ini Kak, Karoto ini kan yang saya dapat brandingnya itu kan sebetulnya orang yang ibaratnya kalau saya nyebut ya Kak ya, kritikus. Kan? Selalu garda terdepan tuh untuk memberikan advice gitu ya pada program-program pemerintah. Tapi yang saya dengar sekarang Kakak katanya udah ada di dalam nih. Tiba-tiba membelot ini. Masuk itu barang. Koperasi. Membelot ini gimana? Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu maksudnya. Jadi tulisan saya terakhir itu waktu itu di Kompas itu. Saya menulis koperasi top down dan matinya demokrasi ekonomi. Ya, sadis kan. Tapi argumentasi saya dasari bahwa koperasi waktu itu yang saya lihat sebagai bentuk kritikan ya terhadap kebijakan pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih awalnya itu. Waktu itu menterinya masih Pak Budiari itu. Ya. Budiari yang itu. Projo. Iya. Projo. Ya beliau kan kemudian membangun koperasi, terus kemudian ada 83.000 koperasi berbadan hukum, terus kemudian diresmikan oleh presiden juga kan. Iya betul. Itu diatur dalam Inpres nomor 9 tahun 2025. Nah terus ya saya menulis itu sebagai kritik kan gitu. Ini koperasi apaan nih? Koperasi seremonial lagi nih. Dan kita ini kan udah terbiasa, koperasi itu kan kayak dibikin seremoni aja, seakan-akan kan gitu kan. Koperasi seakan-akan. Seakan-akan koperasi, terus kemudian nanti aktivitasnya itu paling ya charity, terus kemudian kalau nggak buat
charity biasanya buat ngejar-ngejar bantuan pemerintah kayak gitu kan. Nah, masyarakat juga sudah terbiasa seperti itu. Benar. Nah, terus saya kaget dengan adanya muncul Inpres 17 tahun 2025 bahwa pemerintah akan membangun gerai-gerai fisik koperasi desa kelurahan Merah Putih seluruh Indonesia. Iya, benar. Masif juga di 83.000 desa itu kan gitu. Lah terus saya pikir ini apa ini spendingnya kan? Aku kan juga belajar ekonomi sedikit bro, makroekonomi juga saya belajar dikit. Ini kalau di dalam makroekonomi itu kan ada spending government yang sekarang lagi viral ini kan pertumbuhan ekonomi karena spending government kan gitu. Salah satunya memang diindikasi adalah dari proyek pengembangan koperasi desa Merah Putih. Nah, spending government itu kan atau pengeluaran pemerintah itu biasanya itu kalau di pemerintahan penganut praktek kapitalis pinggiran, kapitalis yang tidak kapitalis pusat itu biasanya ya cuman charity tadi bansos kan gitu. Nah, ternyata ini adalah bentuk pengalihan aset. Wah, ini setuju banget gua. Artinya aset jadi dari uang negara dijadikan aset milik rakyat. Dan koperasi ini juga pendekatannya saya agak senang karena apa? Pendekatannya adalah bukan silo. Silo itu maksudnya pendekatan koperasi sektoral kecil-kecil kayak gitu kan. Simpan pinjam, koperasi toko, koperasi fotokopi, koperasi sekolah kecil-kecil kayak gitu. Tapi ini apa? Bangunannya adalah koperasi desa kelurahan Merah Putih ini nanti akan menyelesaikan problem ekonomi yang ada di desa itu. Artinya seluruh masyarakat desa menjadi pemiliknya karena apa? Karena asetnya ini adalah dari peralihan aset negara jadi aset milik masyarakat, dimiliki secara demokratis, dikontrol oleh masyarakat, secara demokratis, satu orang satu suara, terus kemudian ditambah lagi ini dijadikan sebagai alat solusi untuk menyelesaikan semua problem sosial ekonomi yang ada di desa itu. Artinya kita tidak perlu mendaftar jadi anggota karena kita sudah membayar pajak, karena uang yang digunakan untuk membangun koperasi ini adalah dari pajak, maka dari itu ini aset dimiliki kita bersama. Cuman kita harus nunjukin KTP nih di desa itu kan gitu, untuk mendapatkan benefitnya. Misalnya ada barang subsidi nih. Ini kemarin kan yang habis diresmiin sama presiden. Ya, setuju. Itu kan langsung sekarang lagi viral tuh. Dijual gas di koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP 16.000. Nah, itu berbanding. Wah, terus kemudian sebentar lagi kritikusnya kan bilang gitu, buzzer ini kan. Bilangnya sebentar lagi juga kalau bosnya pergi nanti juga harga naik lagi kan gitu. Iya, langsung diganti label. Padahal enggak. Ini yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, ini adalah menjual barang-barang subsidi, barang-barang subsidi ini ke koperasi desa kelurahan Merah Putih sebagai agensi. Artinya apa? Dijual sesuai dengan ketetapan pemerintah, HET-nya atau harga eceran tertingginya memang aslinya adalah 16.000. Selama ini kenapa kok masyarakat itu, kan itu ada videonya juga di kemarin itu wawancara dari ibu-ibu gitu. Kenapa kok dia kaget karena murah gitu? Karena seumur-umur dia belum pernah beli gas melon itu harga 16.000. Padahal itu ketetapan pemerintah, bro. Artinya apa? Kalau di atas itu berarti itu apa? Kriminal itu. Pelanggaran hukum. Benar. Nah, koperasi Desa Merah Putih kenapa bisa menjual 16.000? Karena sudah ada ongkos distribusinya. Itu artinya apa? Koperasi itu menjual itu sudah ada ongkosnya. Dan barang-barang subsidi itu secara teori ekonomi ini agak sedikit teoritis gitu. Dalam teori ekonomi yang namanya barang subsidi itu barang publik. Kenapa disebut barang publik? Karena ada pajak rakyat, pajak elom. Misalnya lo ngerokok, terus kemudian rokok itu kan ada biaya cukainya kan jadi pajak pasukan pemerintah. Nah, semua itu kita sudah bayar jadi pajak, terus pajak inilah yang disubsidikan. Kenapa disubsidikan? Supaya orang masyarakat kita yang dalam kondisi prasejahtera ini bisa menjangkau harga gas melon kan gitu. Benar. Nah, ini bukan hanya gas melon, beras SPHP, pupuk bersubsidi, benih bersubsidi,
terus kemudian minyak kita yang itu juga ada HET-nya sebagai domestic price, domestic market obligation, terus kemudian kebijakan untuk barang-barang subsidi seperti bahkan nanti core ya, kredit usaha rakyat itu, yang Pak Purbaya udah ngamuk-ngamuk nih, kredit core ini gede banget, 40 triliun katanya nggak tepat sasaran kan gitu. Itu nanti semua akan disalurkan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan ini agensi tunggal dari barang-barang subsidi. Kenapa? Karena barang-barang subsidi itu, artinya barang subsidi itu adalah barang publik. Barang publik itu jalur distribusinya harus khusus. Kesalahan selama ini, kenapa kok masyarakat itu bisa beli di harga di atas harga subsidinya atau harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah? 25.000 itu, Pak. Karena jalur distribusinya ditambah-tambah banyak banget. Ada retail, ada subpangkalan, ada pangkalan, ada agen, ada di atasnya lagi ini distribusi dari produk milik Pertamina misalnya, gas melon kan milik Pertamina. Nah ini kan barangnya pemerintah. Kenapa kok harus ada banyak rantai kayak gini sih? Sehingga apa? Subsidinya mengalami bias. Iya, berarti ini sebenarnya idenya Pak Bahlil dulu kan Bang ya, yang dulu banyak ditentang tuh kan, ngebuat pangkalan-pangkalan biar nggak mahal harga ini. Nah, Kopdar ini sebenarnya jawaban itu kan sebenarnya. Enggak, kalau itu masih tetap rantai distribusinya masih panjang. Malah justru Pak Bahlil ini menurut saya yang harus dikritik, bro. Kenapa kok harga, saya baru pulang dari Kalimantan, harga melon ini saya tanya sama ibu-ibu, berapa belinya? 45.000, bro. Kalau di sini kan 22.000, 23, 25 sekarang. Baru seminggu lalu aku dari Kalimantan Barat itu. Pontianak, di kota Pontianak. Kenapa dia terpaksa? Ya harus belilah. Dia tidak punya kemampuan untuk membeli yang non subsidi, yang pink kan. Jadi itu bukan hanya itu kan beras, SPHP, terus pupuk apa segala macam. Itu mengalami deviasi. Sudah gitu kan apa? Karena jalur distribusinya itu dimasukkan di pasar bebas. Orang kalau misalnya lo pengusaha misalnya bro, pengusaha itu yang dikejar kan profit. Benar. Sudah ada nih subsidi ini termasuk ada biaya distribusi buat kamu. Tapi lo orang perusahaan, orang yang orientasinya mengejar profit. Gue naikin lah. Keuntungan. Ya naikin lah. Kalau perlu tahan dulu sehari 2 hari biar harga agak langka. Terus barang langka otomatis harga naik. Setuju. Nah jadi alat spekulasi kan. Nah kenapa sulit sekali dikontrol? Karena aparat penegak hukum atau APH itu juga sebagai pengawas itu kan jadi lemah ngadepin mafia-mafia ini. Benar. Nah, kalau koperasi ini kan milik masyarakat. Kalau di desa itu ada barang yang dijual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan sama pemerintah, alamatnya jelas dan masyarakat yang ada di desa yang harusnya menerima harga subsidi itu dia bisa protes langsung. Protes kenapa kan gitu. Oh, ternyata jembatannya rusak, masuk ke situ kan jadi jelas alamatnya. Kalau ini kan sulit sekali, bro. Dan koperasi ini nanti keuntungannya itu pun dikembalikan lagi ke masyarakat. Terus suara lo di situ dalam mengambil keputusan apapun nanti di koperasi itu satu orang satu suara, artinya semua orang didengar. Itu kan hebatnya koperasi ini. Koperasi ini sebenarnya perusahaan modern, perusahaan futuristik, bro. Mana ada perusahaan dimiliki sama konsumen ya gitu. Benar. Nah ini pendekatan ini juga hebatnya apa? Hebatnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini didekati sebagai konsep dalam masa pembangunan koperasi itu ada yang disebut yardstick school, pentolok ukuran, ada sosialis school. Itu yang di negara-negara sosialis seperti Cina, Rusia itu koperasi bias state. Kalau di di yardstick school ini diterapkan di negara-negara Eropa Barat dan Anglo-Amerika. Nah, ini mereka itu memang koperasi dioposisikan sebagai countervailing dari kapitalis, tapi keluarnya negaranya kan jadi imperialis. Ya kan? Nah, ini tidak cocok juga karena apa? Karena struktur ekonominya tidak separah kita. Kita ini masyarakatnya kan yang miskin sudah keterlaluan miskinnya, yang kaya kebangetan kesenjangan kan yang dirilis sama Selios, kawan-kawan Selios ini si Bima dan kawan-kawan ini kan apa coba? 50 orang terkaya Indonesia setara dengan 55 juta dari kekayaan rakyat Indonesia dari yang termiskin. Kalau sebelumnya sebetulnya ada diekspos dari World Bank sama si Oxfam itu. Apa? Tahun 2024 itu dinyatakan 4 keluarga konglomerat asetnya 1.400-an triliun itu sama dengan aset 100 juta rakyat Indonesia dari yang termiskin.
Artinya kan kesenjangan struktural, Gini rasionya juga udah 0,88. 0,8 itu 88 itu artinya kesenjangannya tinggi banget. Tajam ke atas, tajam ke bawah. Tajam ke atas, tajam nindes ke bawah. Iya. Nah, itu artinya apa? Ini ekonomi serakahisme kalau istilah Pak Prabowo kan. Itu terjadi dan ini tidak akan mungkin berubah kalau tidak ada reformasi struktural. Koperasi ini kan mengalihkan aset negara ke rakyat. Maunya saya sih semua BUMN juga dikoperasikan, artinya sahamnya jadi milik rakyat, sehingga lo juga bisa nikmatin dividen, ikut juga RUPS, walaupun perwakilan lo tampang-tampang kayak lo ini kayaknya masuk juga lah komisaris. Tapi komisarisnya betul-betul yang kompeten, yang dipilih sama masyarakat, yang punya pengabdian, punya karya, punya dedikasi, punya profesionalitas kan gitu. Tapi Kak Roto, ini demokratisasi ekonomi dalam arti yang lebih luas. Kalau agenda yang lain-lain banyak sih agenda demokratisasi ekonomi. Ya, tapi Kak Roto, ini yang beredar di masyarakat dan di kalangan anak muda juga kan banyak yang nyebut bahwa ada nggak sejarah di dunia yang memang membuktikan bahwa koperasi yang di-driven by negara itu sukses gitu. Karena kan pendekatan koperasi ini selalu bottom up. Nah gitu nih narasinya. Ada nggak sejarah di dunia yang menceritakan bahwa koperasi yang dibuat oleh negara dari atas ke bawah dengan beribu-ribu tersebar seluruh Indonesia itu jadi? Dan apa bedanya Kopdas Merah Putih dengan KUD kalau kayak gitu? Kalau negara sosialisme itu seperti di Cina, itu kartun yang kita pakai itu market share-nya itu dominan dikuasai sama Cina dan itu koperasi, marketing co-op. Itu di Cina. Itu yang saya sebut tadi bias negara kan. Negara berperan di situ sebetulnya ini kayak perusahaan negara juga kan akhirnya kan gitu. Nah, ini juga tidak sesuai dengan konsep demokrasi. Lah kita ini kan penganut demokrasi, Bro. Nah, apa yang harus dilakukan adalah negara bersama dengan masyarakat, civil society, ya kan, itu membangun bargain untuk melakukan reformasi struktural. Itu yang saya sebut sebagai mazhab koperasi persemakmuran tadi. Makmur bersama kita, jangan makmur segelintir orang. Tapi harus menghargai demokrasi. Demokrasinya satu orang itu punya satu suara. Nah, ini kan baru tahap pembangunan. Ya kan? Baru gedungnya aja belum kelar, baru diresmikan kemarin operasional 1.000, itu pun udah viral kan, viralnya udah banyak yang mencaci maki soal harga melonnya apa. Padahal ini benar-benar ini yang harga yang seharusnya diterima masyarakat segini. Masyarakat gitu. harus tahu bahwasannya memang 16.000 kan. Itu adalah ketetapan pemerintah. Harga eceran tertinggi itu tidak boleh di atasnya itu kan. Berarti kalau di atasnya itu kriminal, itu ada yang bermasalah kan. Karena memang di daerah tuh kita tuh selalu dihargai itu 20.000 terus, Pak. Iya. Ketika ada 16.000 itu kaget parah. Ya gua di lapangan kan, orang lapangan gua kayak kemarin di Pontianak kan yang saya sebut, saya bilang terpaksa beli 45.000 ya dia nggak mampu beli yang pink kan, melon pink. Ini coba kalau semua barang barang konsumsi ini barang subsidi ini disalurkan ke koperasi desa kelurahan Merah Putih, tahu nggak? Ada 310 uang negara atau di dalam fiskal kita itu yang dialokasikan untuk subsidi. Bentuknya subsidi energi, gas melon apa segala macam, sampai subsidi core itu total 310-an triliun di nota keuangan tahun 2026 nih. Nah, nilai keekonomiannya artinya kalau itu dijadikan barang itu adalah sekitar 1.500 sampai 2.000-an triliun. Gede banget. Artinya omset koperasi desa kelurahan Merah Putih bisa sebesar ini. Dan masyarakat langsung dapat harga sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kalau ada keuntungan dari koperasi, juga nanti akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Agrinas, Pangan Nusantara sebagai BUMN, ini adalah membangun ekosistem. Kan sudah ada klarifikasi itu dari dirutnya itu kan. Akan bekerja selama 2 tahun untuk membangun ekosistem ini. Membangun ekosistem itu artinya membangun jalur distribusi ini. Supaya jadi kan. Kalau dibiarkan organik, rakyat kita yang masih lemah dalam arti kekuatan ekonominya, kekuatan bargaining organisasinya masih lemah, dibiarkan, ya ketemu prinsipal produknya juga udah ngos-ngosan, Pak. Benar. Kenapa yang dihadapi ini mafia-mafia kartel, apalagi kan market dari barang-barang distribusi ini sudah dikuasai duopoli sama monopoli dua entitas bisnis kan.
dan itu milik konglomerat gitu. Nah, keuntungannya ini nanti akan ada di situ. Nah, tapi Bang, maksudku adalah Tadi yang KUD. Iya, Apa bedanya? terus Kopdes sama KUD Lah gitu? kalau KUD itu dulu Pak Harto itu kan membangun KUD itu basisnya walaupun koperasi unit desa itu basisnya kecamatan. Oh, lebih. Kecamatan itu artinya apa? Masyarakat tidak embedded, tidak melekat di situ kan. Iya benar. Lu ada masalah di koperasi ya biar aja lah orang di kecamatan. Tapi kalau di desa kan langsung bisa dibahas, bisa didatangin kepala desanya karena mereka itu kan komunal kan Lebih desa dekat itu. ya, Pak? Lebih dekat. Lebih dekat. Embedded itu sangat penting. Itu kenapa gagal. Terus kemudian terjadi dulu tidak ada yang namanya digitalisasi. Ini PT Agrinas Pangan Nusantara itu membangun digitalisasi dari bisnis ini. Artinya apa? SOP-nya itu udah digital, jadi semua omset terpantau di dashboard. Masyarakat bisa nanti ikut memantau semuanya apa pergerakan bisnis yang terjadi. Kan artinya apa? Beda kan? Kalau dulu kan manual, bro. Nah, misalnya ada keuntungan koperasi terus kemudian masuklah kantung ketua kan. Makanya ada istilah KUD itu apa sih? Ketua untung duluan, bro, dulu itu. Nah, itu gagalnya karena tata kelola, terus kemudian juga tidak embedded secara sosiologis. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang membuat gagal. Ini kita juga belajar dari KUD, gagalnya di mana supaya tidak terjadi di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kan gitu, bro. Tapi yang membuat masyarakat marah tuh ada alasannya, Bang. Soalnya nih, Bang ya. Karena kan di eranya Pak Menteri Budi Ari sebelum ke Pak Ferry sekarang bahwa memang dari dulu tuh selalu dipertanyakan nih oleh para kritikus-kritikus. Ini ada nggak roadmap-nya nih sebenarnya nih? Kopdes Merah Putih nih, Bang. Ada nggak roadmap-nya gitu? Sampai membuat masyarakat yakin bahwa oh, tahun ini ternyata targetnya segini, tahun ini ternyata targetnya segini. Karena selama ini yang disuplai ke masyarakat itu adalah angka yang gede-gede terus gitu. Sementara di realita di lapangan yang terjadi, Kopdes masa dibangunnya hadap-hadapan. Kan itu tuh narasi yang kebangun di masyarakat. Jadi itu gimana, Bang? dashboard oversight-nya itu bisa dilihat di PT Agrinas Pangan Nusantara, itu pembangunan fisik. Sekarang ini kan baru tahap pembangunan fisik. Yang kemarin diresmikan sama Presiden 1061, itu yang sudah bisa dioperasionalisasi, artinya sudah ada barangnya, sudah ada peralatan-peralatan di koperasi desa, terus di running kan secara manajerial, ada sistemnya, ada SOP-nya. Nah, tapi kan disebutkan juga tuh, bahwa yang sedang dibangun proses pembangunan fisiknya itu 30-an ribu dan bulan Agustus dijanjikan mau selesai kan. Kalau perhitungan analisis saya kan melihat langsung di dashboardnya, boleh itu datang ke kantor Agrinas Pangan Nusantara, lihat dashboardnya apa sih yang terjadi di situ. Itu bulan November itu akan selesai sekitar 60-an ribu. Tahun ini, Bang? Tahun ini. Realistis itu? Realistis, itu bisa dianalisis dari statistiknya berapa persen ini sudah tahapan penyelesaiannya. Artinya bahwa akan ada 60 ribu. Nah, kenapa kok yang 20 ribu belum selesai? Karena soal tanah, bro. Kan ini kan menggunakan tanah kas desa atau tanah Pemda. Nah, itu pengadaan tanah kan tidak ada anggarannya. Benar. Nah, otomatis nyari tanah yang juga misalnya di Jakarta, ini kan koperasi desa kelurahan. Jadi nanti Jakarta juga, kalau lo tinggal di mana nih? Menteng atau di mana nih? Anak Menteng nih ya. Kita minggir, Pak. Iya, walaupun di Menteng nanti kelurahannya juga pasti punya koperasi Kelurahan Merah Putih. Bukan KD tapi KLMP kan artinya. Koperasi Kelurahan Merah Putih, KKMP. Nah, ini nanti adalah mungkin kalau cari tanah seluas 1000 meter, 600 meter itu kan susah, Pak. Benar. Kalau di kampung saya Cawang, Cawang, itu kan nyari tanah 200 meter yang longgar milik Pemda gitu kan susah. Susah banget. Nah, itu mungkin nanti bangunannya vertikal atau diintegrasikan misalnya dengan pembangunan perumahan rakyat basis koperasi misalnya. Sekarang ini kan juga di kota-kota itu kan problemnya kan ada problem perumahan juga. Anak-anak milenial pada nggak punya rumah, ya kan? Terus kemudian juga tidak punya literasi keuangan yang bagus. Habis gajinya buat healing. Kayak gitu lah. Tapi Kak Roto kok optimis banget, Kak? Maksudnya di tengah banyak pengamat nih yang saya dengar ya, Kak. Ya, nanti Kakak boleh klarifikasi. Di tengah banyak pengamat koperasi yang katanya udah angkat tangan dengan ambisiusnya Kopdes Merah Putih ini, terus orang-orang yang katanya ada di dalam pemerintahan waktu itu, pengamat-pengamat ini memilih untuk ATA ini memilih untuk keluar gitu, karena udah angkat tangan, ini nggak realistis nih barang ini gitu. Kenapa di tengah semua pengamat ini nih keluar dan memilih untuk angkat tangan, Kak Roto ada di posisi yang optimis bahwa nih barangnya akan jadi gitu? Pertama, saya setuju idenya dulu. Kenapa setuju idenya? Karena ada transfer kekayaan negara ke masyarakat.
terus dikontrol secara demokratis. Koperasi mau nggak mau harus one person one vote, ya kan? Terus kemudian keuntungannya akan dikembalikan ke masyarakat. Ini idenya kan gitu. Terus kemudian pendekatannya solusi bagi problem ekonomi di seluruh masyarakat yang ada di desa. Artinya ini kan solusi untuk masyarakat seluruh Indonesia. Desa dan kelurahan. Terus kemudian optimisme saya itu muncul karena apa? Kalau itu nyalurin barang subsidi saja, yang tadi saya sebut, nilai keekonomiannya itu 1.500 sampai 2.000 triliun. Benar. Nah ini dihitung dari mana? Dihitung dari subsidi fiskal kita, yang itu angkanya di tahun 2026 aja itu 310 triliun tadi. Nah ini kalau dihitung marginnya dan sebagainya, ini kan sudah bisa memberikan pembiayaan untuk overhead cost. Overhead cost itu ya ada gaji apa segala macam kan gitu. Itu dari barang subsidi. Apalagi kalau nanti barang-barang yang lain masuk. Benar. Belum lagi ditambah fungsi off taker. Misalnya Bulog selama ini kan beli beras dari masyarakat petani. Benar. Ya kan? Nah itu nanti dialihkan juga ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kan ada gudangnya tuh. Pembelian gabah oleh pembelian gabah petani yang dilakukan Bulog itu dilakukan oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Terus sekarang ini ada problem lagi misalnya penggilingan atau rice mill unit itu masih dikuasai oleh silo itu kan RMU atau pemilik mesin penggilingan padi yang besar-besar. Benar. Nah ini nanti dimiliki oleh koperasi, itu nanti proses hilirisasi dari produk-produk pertanian. Terus kemudian industri-industri rumah tangga bisa dimotivasi, dikurasi secara baik oleh manajemen koperasi. Terus kemudian dia langsung dapat market, bro. Benar. Langsung bisa masuk outlet. Sampai hari ini yang namanya dua monopoli dari duopoli dari Alfamart Indomaret yang dibenci sama Pak Menteri-Menteri ini kan. Mematikan UMKM lah, Pak Muhaimin bilang kan gitu, Menteri Desa Pak Yandi, terus kemudian Pak Menteri Ferry juga itu kan dianggap membunuh UMKM kan gitu, dan koperasi. Nah ini kita ini menghadirkan jalur distribusi seperti yang mereka miliki, Shortcut gitu ya, Pak. shortcut, Langsung tapi ini juga ditambah akan menyalurkan barang distribusi untuk barang-barang subsidi. Kelar kan? Tapi mau ditaruh dimanapun gedung itu berhadapan-hadapan, ya memang harus berhadapan-hadapan, nggak masalah. Orang tanahnya adanya di desa itu. Kalau ada tanah yang tidak berhadapan-hadapan, ya mungkin dibangun tempat lain. Tapi kan itu untuk satu desa, tidak boleh nyebrang-nyebrang kan kalau mau belanja barang subsidinya kan gitu. Karena ada datanya. Ya ada Alfamart, ada Indomaret juga berdampingan, kenapa masih laku kan? Ini logikanya mungkin pakai itu, tapi sebenarnya bukan di situ. Tapi itu kan yang namanya visibility dari technical apa. Memang ada pasti kendala-kendala lapangan lah. Banyak. Ini kan maunya kan dibangun cepat, Pak. Kalau tidak cepat-cepat juga, mungkin presiden udah ganti, program ini juga belum kelar-kelar. Kapitalis tetap langsung masuk menguasai lagi, Pak. Benar. Tapi ini Pak, kita kan dari tadi bicara soal keuntungan kan Pak. Dan beberapa barang-barangnya itu shortcut lah kayak LPG nih yang kita tahu selama ini harganya yang gas subsidi melon gas melon tuh 25.000. Bahkan bisa sampai nyentuh di 30.000. Bahkan yang tadi saya ceritakan sampai 45 sampai 50. Nah, ternyata harganya itu adalah 16.000 kalau ke masyarakat. Iya. Nah, itu ketetapan pemerintah loh. Iya benar. Nah, tapi di netizen, di masyarakat sosial media itu pada bertanya gitu. Ini kan kaget nih tiba-tiba 16.000. Nah, misalnya seandainya nanti setahun atau 2 tahun naik 1.000 atau 2.000 itu masih kayak nggak apa-apa deh, beda tahunnya. Tapi apa jaminan Pak? Kalau harganya itu yang selama ini kita tahu bisa sampai 30.000, 40.000 itu tetap di 16.000. Harga itu harus transparan. Kalau barang subsidi itu harus transparan. Sebenarnya dari Pertaminanya itu berapa? Itu kan harga pokoknya kan bisa dihitung dari situ. Kalau naik kenapa Pertamina naikin? Itu yang perlu ditanyakan. Jangan tanyain sama jalur distributornya kan. Benar. Gitu. Lah terus kemudian harga ini kan ada ongkos distribusinya. Ongkos distribusinya itu yang memberi keuntungan ke jalur distribusi. Lah problemnya kan sekarang ini sudah dimasukkan pasar bebas tadi, yang liberal kapitalis tadi, yang akhirnya tidak efektif, tidak tepat harga, tidak tepat kualitas, karena dioplos oleh para spekulan-spekulan, para kapitalis ini kan. Terus kemudian jalur distribusinya dari retail, ada subpangkalan, pangkalan, ada subpangkalan, ada pangkalan, ada agensi masih ada jalur distribusi yang ditunjuk oleh Pertamina. Muter-muter banyak sekali, yang ini sebetulnya menjadi banyak beban, dan kemudian HET-nya juga nggak masuk karena banyak yang bermain di situ kan. Ini yang
yang jadi tantangan, masyarakat harus kontrol, ini kan koperasi milik kita nih. Kalau ada harga nanti di luar HET, masyarakat langsung bisa ngoceh di mana boleh marah di mana tempat harga itu. Itu, Pak. Kalau masyarakat marah bikin video, wah katanya kemarin 16.000 tapi ternyata sekarang 20 ribuan gitu. Enggak, ada ketetapan baru apa enggak? Dasarnya adalah ketetapan pemerintah, Bro. Berarti jaminannya adalah ketetapan pemerintah. Ketetapan pemerintah pasti dihitung dari harga pokoknya dari Pertamina-nya berapa. Berarti harusnya masyarakat nggak perlu takut kalau harganya itu bakal berubah lebih tinggi. Ya, kalau harga itu kan di dunia ini nggak ada yang menjamin kecuali Tuhan, Pak. Harga itu kan ada demand, ada supply. Tapi kalau barang subsidi itu tidak mengikuti mekanisme pasar karena dia disubsidi pakai fiskal supaya terjangkau harganya kan gitu. Yang penting ketetapan harganya, HET-nya pemerintah berapa, itu yang harus diplototin. Selama ini saya heran. Kenapa kok HET-nya sudah ditetapkan pemerintah segitu, tapi nggak ada yang kritik tuh. Sekarang aja mau disalurin koperasi malah pada kritik kan gitu. Kaget Pak, sebenarnya bukan kritik kita. Iya, tapi juga banyak yang mengkritik keberadaan koperasi desa kelurahan Merah Putih ini kan. Ini idenya ini seperti KUD, ya benar. Itu KUD masa lalu. Kita apa yang jelek di KUD itu jangan sampai terjadi juga. Karena kaget kan? Pak, biasa kan kalau skalanya soal desa gini kan, itu yang resmikan biasa kan camat, bupati. Ini tiba-tiba presiden. Langsung melototin harganya di situ 16.000. Dan real memang betul-betul bukan hanya presiden ditunjukin harga itu. Itu keputusan pemerintah, ketetapan pemerintah, dan rakyat sekarang sudah bisa membuktikan di seluruh 1061 koperasi desa kelurahan Merah Putih, kalau ada yang di luar harga ketetapan dijual, itu berarti ada yang bermasalah di situ. Laporin. Berarti selama ini masyarakat tuh dikriminal lah ya Pak, dengan harga yang bisa sampai 30.000. Ya dikriminalisasi itu namanya, kriminalisasi harga. Itu pelaku spekulan mafia kartel yang saya nggak tahu Menteri ESDM kenapa melakukan pembiaran. Kenapa aparat penegak hukum itu melakukan pembiaran seperti itu terjadi kan? Hampir semua barang subsidi kita di lapangan mengalami deviasi kan. Tapi jujur penyimpangan. Pertanyaan saya selama ini terjawab sih, Karuto. Udah kejawab nih. Enggak, maksudnya dalam artian belum dijawab. Karuto kan menulis tuh mengkritik pendekatan top down. Saya kaget kok tiba-tiba pro Kopdes Merah Putih, ada apa nih? Artinya kan tulisan Karuto belum lengkap tuh waktu itu. Penjelasan ini belum ada tuh di tulisan itu kan. Betul. Akhirnya sekarang kejawab. Tapi dari sisi optimistik tadi kita udah bahas banyak. Kalau menurut Karuto sendiri, tantangan terbesar kita sekarang ini apa sebenarnya? Benar. Selain tadi ideal-idealnya tuh. Tantangan terbesar adalah membuat koperasi itu betul-betul menjadi milik masyarakat dan masyarakat merasa memilikinya. Bukan dilibatkan, tapi mereka akan merasa terlibat karena mereka bisa mendapat manfaat. Dan kemudian suaranya nanti one person one vote, itu sebagai jaminan bahwa koperasi ini akan tetap menjaga keadilan dalam proses operasionalisasinya, itu juga harus diterapkan di dalam sistem koperasi ini. Apakah pemerintah sudah memikirkan mekanisme itu, Kak? Pemerintah itu sekarang berperan sebagai affirmative action. Kan itu ada jeda 2 tahun membangun ekosistemnya. Itu sebagai affirmative action. Dimanapun, bahkan dijaga seperti di Malaysia, itu pemerintah tetap berperan tuh. Sampai sekarang misalnya membangun Velda, perkebunan sawit yang dimiliki oleh masyarakat menguasai satu keluarganya itu 10 hektar, terus kemudian pemerintah itu memberikan kebun sawit 10 hektar itu kepada mereka yang tidak punya tanah, terus kemudian apa? Untuk pabrik sawitnya, kelapa sawitnya, sampai pengelolaan CPO, keuntungannya apa segala macam itu dikembalikan ke petani sawitnya. Petani sawitnya juga punya martabat karena apa? Harga sawitnya ditentukan bersama dengan pemerintah karena ada peranan pemerintah di situ. Tapi peranannya tidak boleh dominan, hanya 40% ke bawah. Nah, dari total saham yang dimiliki bersama pemerintah dan masyarakat ini untuk kepentingan apa? Memblokade kapitalis supaya tidak memainkan harga, supaya tidak menekan sebagai predator harga ke masyarakat petani sawit, kan gitu. Maka dari itu saya bilang kita ini sebetulnya harus lebih hebat dari Malaysia, karena apa? Yang namanya sawit kita itu adalah kita the largest producer in the world. Kita itu produsen terbesar, Pak. 62% produksi sawit itu adalah dari Indonesia. Kenapa kita bukan pembentuk harga? Karena perusahaannya milik kapitalis asing, punyanya Malaysia, Wilmar, Singapura, apa segala macam. Nah, sekarang ini banyak yang ilegal ternyata kan. Dan sekarang itu juga Pak Prabowo kan itu ngambil alih tuh. Ada 5,8 juta illegal mining atau tambang ilegal yang tidak punya izin dan termasuk perkebunan yang ilegal.
itu sudah diambil alih oleh negara sebanyak 5,8 juta hektar dan itu tidak ada yang memberitain juga kan. Jadi ini saya setuju nih kalau negara itu harus bersama dengan rakyat, negara itu harus pemerintah itu sebagai pembantu rakyat, sebagai pembokat rakyat ya babu lah istilahnya gitu. Itu dia harus bekerja untuk kepentingan rakyat dan rakyat dihargai kedaulatannya terhadap negara ini dengan dijamin bahwa setiap rakyat itu suaranya harus didengar untuk melakukan perubahan-perubahan yang penting untuk kemajuan kesejahteraan mereka. Oh, mantap. Dan itu sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 loh. Bahwa perekonomian disusun. Disusun itu artinya harus direkayasa kan sama negara, sama rakyat. Supaya apa? Tidak dikuasai sama kapitalis. Nah, sekarang Indonesia ini sudah dikuasai kapitalis kayak gini, tapi dianggap normal kan? Karena ya namanya orang sudah biasa ditindas. Sistemnya udah berjalan. Sistemnya udah berjalan, itu dianggapnya normalnya ya orang itu tertindas. Makanya ketika tahu harga 16.000 langsung pada kaget ya karena biasa ditindas terus kemudian ini kok nggak nindas sih. Ya, gitulah bro. Sederhananya. Gitu kan kita tahu ternyata dari Pertamina itu 12.000 naik ke 14 jadi 16. Nah ternyata 12.000 dari Pertamina dijual 30, berapa kali lipat kan? Setelah tahu 16.000, ya kaget dong. Pokoknya masyarakat harus memelototi apa ketetapan harga pemerintah dan itu yang harus dijual di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah harga ketetapan pemerintah, harga ketetapan tentang harga eceran tertinggi dari produk-produk subsidi. Banyak sekali produk subsidi itu. Bukan hanya beras, gas melon, pupuk, tapi ada minyak, ada daging, macam-macam itu banyak ternyata komponen subsidi. Itu yang masyarakat tidak tahu kan. Itu harus dicari. Sekarang kan era-era digital itu kan gampang banget. Apa barang subsidi, apa saja yang disubsidi, tinggal browsing. Harusnya lebih gampang dijangkau. Ya iya, tapi masyarakat ini kan selama ini kemana sih pada? Giliran yang mengoperasionalkan adalah koperasi, ya koperasi ini aset milik rakyat dan teman-teman nanti dapat keuntungannya di situ malah dicaci maki mau kalau bisa ini dihapuskan. Ini jangan-jangan di belakangnya ada skenario mafia kartel nyawa-nyawa buzzer nih kan? Bisa jadi. Berarti Bang, saya nggak menuduh tapi bisa jadi ya, kan? gue menyadari ya, berarti orang-orang yang maksudnya gue selama ini anggap sebagai tokoh-tokoh sosialis lah, kayak Rocky Gerung, Kak Roto, tiba-tiba sekarang bergabung di pemerintah karena emang kebijakan sosialis banget ya. Bang Rocky gabung ya? Ya maksud gua nggak sekenceng dulu lah. Aku kemarin juga nggak gabung bro. Secara formal aku itu bukan birokrat ya, kan. tapi maksudnya kan pro gitu loh dengan pro saya. Gitu. Setuju. Gitu. Karena apa? Ini ide ini adalah yang dimaui sama Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Seluruh usaha ekonomi itu berarti adalah harus merupakan usaha bersama. Di mana produksi, distribusi dan konsumsi itu harus di dalam kuasa rakyat. Dan itu kalau kita baca pasal 2 ayat 1 tentang negara, itu apa di situ? Kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Kan misalnya BUMN. BUMN badan usaha milik negara. Negara milik rakyat. Berarti rakyat itu sebetulnya pemilik dari semua BUMN. Tapi BUMN sekarang didivestasi, didilusi sahamnya, bahkan diprivatisasi, dijual. Kenapa tidak ada yang protes? Giliran Koperasi Desa Merah Putih ini aset negara dialihkan ke rakyat pada protes. Ini kan saya disitulah. Ini saya membela ide. Mau Pak Prabowo, mau Pak Jokowi, mau Bu Mega, mau siapapun, saya akan dukung idenya kalau itu adalah ide yang bagus. Ide konstitusional, ide yang menjalankan prinsip pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 perekonomian disusun, bukan tersusun given dibiarkan dieksploitasi oleh kapitalis. Dan kalau ini yang terjadi, maka apa bro? Pasal 33 itu sebenarnya pasal ratapan penderitaan rakyat kan. Rakyat itu mau merdeka, Indonesia itu dicita-citakan bahwa demokrasi politik atau pembagian kekuasaan itu harus diimbangi dengan demokrasi ekonomi, pembagian kekayaan. Nah, sekarang kekayaan dikuasai oleh segelintir orang, dan orang ini akhirnya sudah bisa membeli kebijakan dan regulasi yang dimiliki oleh negara. Benar. Nah, kita biarkan ini, dia menguasai ini terus, tanpa adanya proses transformasi ekonomi, maka sampai kiamat juga kita akan selalu ditindas, dan sayangnya apa? Itu kita merasa tidak ditindas. Kan celaka nih.
Jadi itu betul apa yang dikatakan oleh si Antonio Gramsci. Dia itu kan Marxianis tapi sosialis yang punya teori hegemoni. Apa yang disebut dengan hegemoni itu kan? Penguasaan. Lah hegemoni yang paling mengerikan adalah melalui kesenangan. Ketika dikuasai tapi tidak merasa dikuasai. Karena apa? Lo dikasih AC aja udah langsung lemes dah lo. Oke, Pak. Sosialis apaan lo? Oke. Minum dulu kayaknya di Paroto terlalu Thank you, bro. Oke, sebelum kita tutup, ini ada satu sesi Pak namanya kata netizen. Ya. Jadi Bapak boleh jawab, boleh enggak, tapi jawab dengan cepat aja. Oke, kita masuk ke sesi kata netizen. Buset dah. Jadi ini komentar-komentar dari netizen. Ya, Kopdes. Yang pasti adalah tentang Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, yang pertama adalah Koperasi Desa Merah Putih ini kan harganya lebih murah kan. Iya. Dan pastinya ketika ada sesuatu harga yang lebih murah, itu ada usaha-usaha yang bakal jadi tutup. Apalagi di desa tuh banyak warung-warung kecil yang kalau ini skopnya adalah kelurahan dan desa, itu di per gang tuh harusnya ada warung. Nah, ada yang komen seperti ini, Pak. Mau jualan aja saingan sama rakyat sendiri. Nah, jadi kanibal, ini yang perlu saya jelaskan. Koperasi itu menggunakan azas subsidiare. Apa-apa yang sudah dilakukan masyarakat itu tidak boleh dioposisi oleh koperasi. Kenapa? Karena masyarakat itu, individu-individu itu tidak boleh dianiaya oleh koperasi. Keberadaan koperasi harus memperkuat dia. Nah, selama ini koperasi-koperasi yang ada itu mungkin banyak yang menjerat. Nah, bagaimana koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP itu menyelesaikan masalah ini? Koperasi KDKMP itu kan di satu desa itu kan hanya satu outlet. Ya. Nah, masa lo mau beli gula 1 kilo aja harus datang ke pojok desa, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kan butuh retail. Retail yang sudah ada selama ini tinggal belanja ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, tapi didaftarkan sebagai mitra. Oh, jadi harga kelar. Dan harganya pasti lebih murah karena ini apa? Jalur distribusi, bukan distributor, bukan grosir. Ini jalur distribusi langsung berhubungan dengan prinsipal atau pemilik produk atau pabrik, bro. Jadi harusnya bisa bekerja sama. Iya, itu pasti akan lebih diuntungkan. Berarti itu juga udah dipikirkan. Udah dipikirkan. Barang-barang yang lo beli di Alfamart, Indomaret selama ini, itu harganya itu sebenarnya apa? Lebih itu tinggi. mahal banget, bro. Benar. Setelah saya lihat, wah gila, harga prinsipalnya bisa separuh. Oke. Tapi lo kan udah terlanjur nikmat sama aset, jadi mereka melakukan predatory pricing, lo nggak ini kan? Dan sebetulnya Alfamart Indomaret itu, saya bukan membenci orang berusaha berbisnis, itu kan kemerdekaan yang harus dijamin dalam negara demokrasi. Benar. Tapi dia sudah melanggar undang-undang anti monopoli kan? Kalau dia itu sudah menguasai monopoli itu, ada undang-undangnya. Undang-undang anti monopoli itu melarang melarang monopoli, bro. Dilarang itu artinya tidak boleh. Oke. Ada lagi? Ada nih terakhir. Terakhir ya. Apa ini? Aduh, gua deg-degan nih. Kita sama-sama melihat lah adanya Koperasi Desa Merah Putih ini masih banyak masyarakat yang pesimis. Apalagi pernah terjadi kegagalan kan dulu KUD itu. Dan apalagi banyak banget program-program yang belum menyentuh masyarakat banget nih. Nah, ini ada yang komen, Pak. Kayaknya ini pesimis banget nih. Namanya Bang Rial udah komen, Koperasi Desa Merah Putih akan pret pada akhirnya. Nah, sekalian penutup nih Bang. Selain akan pret pada waktunya, tambahin Bang, gimana strategi ke depan dari strategi Merah Putih ini untuk menjamin tidak pret itu Bang. Terakhir, Udah silakan. pesimis nih. Kalau gua sebagai anak bangsa, gua nggak usah herois banget ya, kayak patriotik herois banget ya. Intinya adalah apa? Sekarang ini ada kesempatan untuk melakukan proses transformasi besar. Nah, saya belajar dari orang-orang yang sudah menua dan mereka sudah banyak menyesali hidupnya. Yang disesali itu rata-rata apa? Dia tidak melakukan apapun. Bisa apapun, kalau bisanya ngepretin ya udah ngepretin aja. Tapi itu bagian dari kritik yang harus dihargai, dihormati, kan gitu. Benar. Semua hal yang disuarakan oleh rakyat, karena rakyat itu pemegang kedaulatan rakyat, apapun itu dalam negara demokrasi itu sah. Tapi kita bisa berbuat apa, itu yang paling penting. Kalau bisanya baru ngepretin ya udah ngepretin aja. Tapi kalau ada yang bisa menjaga ini supaya menjadi lembaga demokrasi
supaya bisa menjadi lembaga yang bisa memerangi mafia kartel pangan, ya sudah lakukan perbuatan itu. Apa peran kita kan gitu. Kalau saya pengennya sih jadi presiden, tapi kan kalau jadi presiden itu kan harus didukung oleh rakyat seluruh Indonesia. Ide saya itu kan harus di luar hal-hal yang umum kan gitu. Iya. Kenapa? Karena saya kan nggak punya duit buat kampanye. Intinya itu. Oke, terima kasih Kak Roto. Duit. Ya, terima kasih Kak Roto sudah sharing banyak, artinya narasi-narasi simpang yang selama ini beredar di sosial media, di obrolan kita di tongkrongan, tadi udah kejawab gitu. Oke, yang bro. kita anggap koperasi itu kanibal, ternyata menjadi enabling environment gitu kan. Setuju. Supporting warung-warung. Yang tadi kita anggap Kopdes ini adur proses strategi implementasinya, ternyata tersusun dengan rapi dan by data gitu kan. Prototipe-nya jelas. Ya, prototipe-nya jelas. Jadi thank you Kak Roto udah membuka banyak hal-hal yang tertutup selama ini. Kita doakan Kak Roto ada di bagian dalam pemerintah untuk membantu. Di dalam pemerintahan maupun di luar maupun di manapun. Yang penting kita harus bekerja. Terima kasih Kak Roto. Oke. Luar biasa, top. Terima kasih Oke, dagingnya. sama-sama.